Yuhu, selamat datang kembali, masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Kembali lagi di konten fakta menarik Solen. Kali ini Momo akan membahas Solen and Multiverse. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung ke kontennya. Bye, Omen Kaisu ba. Oke, kita mulai dahulu dengan seorang pengarang novel terbaik dan terkemuka, yaitu Tanjian Sansao yang sering kita singkat menjadi TJSS. Ya, nama ini nama lainnya ya, sedangkan nama aslinya adalah Zhang Wei yang lahir tanggal 10 Januari 1981 di Beijing, Cina. Yang berkaitan dengan pembahasan kali ini adalah TJSS, yaitu Solen atau dunia roh atau Tolo Talu. Tidak hanya itu saja, masih banyak karya TJSS yang lain dan yang unik. Secara story novel karangan TJSS berkaitan satu sama lain. Maksudnya gimana itu, Mo? Ya, banyak novel yang sudah dibuat oleh TJSS dan setiap karakter di dalam setiap novelnya dapat terhubung satu sama lain. Dan 85% dari karakter cerita novel-novel tersebut akan bertemu satu sama lain dan mereka disebut Great Circle of God atau lingkaran besar para dewa. Jadi apa saja cerita yang berkaitan dan terhubung dengan Solen? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama sudah pasti adalah cerita Solen. Meskipun Solen bukanlah novel pertama yang dibuat oleh TJSS, tapi Solen pada akhirnya menjadi pusat terhubungnya cerita novel lainnya. Tolo Talu atau Solen, franchise Solen sendiri memiliki banyak subjudul. Yang pertama, Solen pertama, Tolo Talu, dengan MC-nya yaitu Tangsan. Tangsan adalah seorang kultivator dan reinkarnator. Ia terlahir kembali dengan membawa ingatan masa lalunya di sebuah dunia bernama Benua Roh. Dengan latar belakangnya begitu kelam, Tangsan dan keenam sahabatnya terus meningkatkan kekuatan demi menjaga perdamaian Benua Roh dari kejam dan kuatnya sebuah organisasi besar bernama Balai Roh Pelindung. Novel Solen sendiri diterbitkan pada tahun 2008 dan diadaptasi ke dalam manhwa atau dalam komik pada tahun 2011 dan diadaptasi menjadi film animasi atau yang kita sebut dengan donghua pada tahun 2017. Dan role Tangsan di sini adalah sebagai Sigat atau Dewa Laut dan Dewa Asura. Selanjutnya masih ada 8 cerita dengan judul yang sama tapi dengan subjudul yang berbeda. Yang kedua adalah Tolo Talu, Cuishi Tangmen atau Solen 2 The Unrivaled Tangsek dengan MC-nya yaitu Dai Yu Hao atau Ho Yu Hao. Dunia tanpa sihir, tanpa energi tempur dan juga tanpa seni bela diri, yang ada hanya esensi roh. Di benua bernama Benua Roh 10.000 tahun setelah Sekte Tang didirikan dan kini sudah hampir punah. Semua generasi baru lahir, tidak terkecuali 7 monster strike generasi terbaru. Apakah generasi baru ini mampu membawa Sekte Tang kembali kepada masa jayanya? Novel Solen 2, novelnya diterbitkan pada tahun 2012 dan diadaptasi ke dalam manhwa pada tahun yang sama, yaitu tahun 2012, dan diadaptasi ke dalam film animasi yaitu donghwanya pada tahun 2023. Ho Yu Hao sendiri memiliki role di sini yaitu akan menjadi God of Emotion atau Dewa Emosi. Yang ketiga adalah Tolo Talu Senjie Chuanzhou atau Solen 2.5 The Legend of the Divine Realm. MC-nya sendiri di sini adalah Tangsan. Dikarenakan reinkarnasi dan perubahan Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan, mereka ingin memperluas alam dewa tanpa perencanaan yang matang. Perselisihan internal alam dewa secara perlahan terus memanas dan mereka terbagi menjadi 2 faksi. Dewa Kehancuran memimpin faksinya untuk melawan Dewa Asura atau Laut, Tangsan, yang pada akhirnya menyebabkan perang. Di saat yang bersamaan, istri dari Dewa Asura, yaitu Xiao, sedang dalam keadaan hamil anak kedua mereka. Di sisi lain, Tangsan mempunyai firasat bahwa akan ada krisis besar di alam dewa yang lebih penting daripada masalah internal di alam dewa saat ini. Apakah krisis yang akan datang itu?
Novel Solen 2.5 ini sendiri dirilis pada tahun 2015 dan diadaptasi ke dalam manhwanya di tahun yang sama. Sedangkan donghwanya kita tunggu saja. Di sini role Tangsan yaitu God King Asura. Yang keempat ada Tuolo Talu Long Wang Chuanshou atau Solen 3 The Legend of the Dragon King dengan MC-nya yaitu Tang Wulin. Dengan kemajuan teknologi sebagai alat roh, manusia di benua roh mulai menaklukkan lautan dan menemukan dua benua baru. Monster roh terus-menerus diburu hingga hampir benar-benar punah oleh manusia, terutama Master Roh. Raja Monster Roh pun terbangun di kedalaman hutan besar Stardo untuk memimpin seluruh monster roh yang tersisa membalaskan dendam terhadap para manusia. Tang Wulin bercita-cita menjadi Master Roh yang kuat, tetapi ketika roh pelindungnya pertama kali dibangkitkan, ternyata sebuah keajaiban pada zaman baru ini, pertempuran Raja Naga sang legenda Raja Naga ini pun dimulai. Novel Solen 3 sendiri dirilis pada tahun 2016 dan diadaptasi ke dalam manhwanya pada tahun yang sama, yaitu tahun 2016. Dan untuk donghwa sendiri, seperti biasa kita akan menunggunya setelah tamatnya Solen 2 dan yang pastinya Solen 2.5. Pada cerita Solen ketiga, Tang Wulin juga akan memiliki role yaitu God of Destruction. Yang kelima, Tuolo Talu Tang Men In Xiong Chuan atau Solen 3.5 Tangsek Heroes. MC-nya di sini adalah Tangsan. Dengan alam dewa roh yang tersegel, hanya Tangsan yang memiliki kekuatan mental yang cukup untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Saat mereka akan kalah dalam pertempuran, mereka menemukan alam dewa lain yang jaraknya sangat jauh dari alam dewa roh. Sebuah perubahan dalam sekejap mata, siapa yang akan menjadi pemenang dari pertempuran para dewa? Saat lingkaran para protagonis saling bertabrakan, manakah yang akan benar-benar menjadi pemenang? Inilah pertempuran milik Sekte Tang. Solen 3.5, novelnya sendiri dirilis pada tahun 2018 dan diadaptasi ke dalam komik atau manhwanya pada tahun 2019. Dan di dalam cerita Solen 3.5 ini, Tangsan pada akhirnya menjadi Supreme God King atau Raja Dewa tertinggi. Yang keenam, Tuolo Talu Chongqi Doulo atau yang dikenal dengan Solen 4 The Ultimate Doulo. Dan MC-nya adalah Tang Xuanyu. 10.000 tahun kemudian, es mencair, tim eksplorasi ilmiah Federasi Roh menemukan telur dengan pola emas dan perak di ujung utara daratan. Dan setelah diperiksa dengan peralatan yang memadai, mereka menemukan bahwa terdapat tanda-tanda kehidupan dalam telur tersebut. Mereka pun segera membawa telur tersebut kembali untuk ditetaskan. Telur itu pun menetas, tapi isinya adalah seorang bayi yang sama persis dengan manusia. Ya, bayi ini lahir dari telur. Novel Solen 4 The Ultimate Doulo dirilis pada tahun 2018 dan diadaptasi ke dalam manhwa pada tahun 2019. Untuk MC-nya sendiri, Tang Xuanyu pada Solen 4 pada akhirnya akan menjadi Dragon God atau Dewa Naga. Dan yang ketujuh, Tuolo Talu Sulaike Tiantuan atau yang kita kenal dengan Solen 4.5 Strike Heavenly Mission. Dengan MC-nya ada 4 orang, yaitu Yi Chen, Tai Ying, Meng Pinpai, dan Ling Yumo. Alam dewa telah kembali, ancaman dari Raja Dewa Darah telah berhasil dinetralkan. 1000 tahun telah berlalu begitu saja, namun Tangsan masih belum kembali sejak kepergiannya untuk mencari sang kekasih hati Xiao. Alam dewa telah memposisikan diri dekat dengan benua roh, dan banyak raja dewa yang bosan dengan kehidupan mereka. Untuk mencegah para raja dewa berkeliaran tanpa tujuan yang jelas, Tang Wulin memberikan sebuah solusi agar para raja dewa mengajar di Akademi Strike. Rasa penasaran dengan Akademi Strike yang telah menghasilkan 3 generasi raja dewa, mereka pun tertarik dan masing-masing memilih seorang murid. Keempat siswa istimewa yang merupakan murid dari raja dewa akhirnya mempelajari sesuatu, dan kini mereka bersiap untuk menghadapi kompetisi skala besar pertama yang diadakan oleh Akademi Strike. Dan yang menunggu mereka adalah berbagai ujian yang tak terduga. Novel Solen 4.5 Strike Heavenly Mission sendiri dirilis pada tahun 2021. Dan untuk manhwa dan donghwanya belum bisa dipastikan kapan akan dirilis. Dan role untuk keempat murid ini, yang pertama adalah murid dari Mad God, yang kedua adalah murid dari Dead God, dan yang ketiga adalah murid dari God of Damage, dan yang terakhir adalah murid dari God of Light. Yang kedelapan ada Tuolo Talu Chongsen Tangsan atau Solen 5 Rebirth of Tangsan. Dengan MC-nya ya sudah pasti Tangsan.
Seorang raja dewa yang kembali bereinkarnasi ke dunia baru bernama dunia magis Falan. Dia sangat terkejut menemukan dunia ini sangat indah. Ketika sedang berjalan kaki, dia menemukan reinkarnasi dari istrinya di dunia tersebut. Namun sangat disayangkan, istrinya tersebut tidak memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya. Dapatkah sang raja dewa kembali menjadi raja dewa di dunia yang baru yang sangat tidak bersahabat dengan manusia ini? Dapatkah sang raja dewa ini mampu memulihkan ingatan istrinya kembali? Jalan seperti apa yang akan ditempuh kali ini? Semua perjalanan ini hanya demi kembali mengejar sang kekasih hati. Dan inilah kisah dari Rebirth of Tangsan. Solen 5 Rebirth of Tangsan sendiri novelnya dirilis pada tahun 2021 dan diadaptasi ke dalam manhwa pada tahun 2022. Donghwanya sendiri, ya semoga kita semua berumur panjang supaya kita bisa nonton sampai ke Solen 5. Dan Tangsan sendiri pada akhir cerita Solen 5 akan memiliki gelar Sigat. Yang ke-9 ada Tolo Talu Tolo Sijie atau Solen 5.5 The Legend of Dolo World dengan MC-nya yaitu Huo Sanji. Raja dewa yang sebelumnya merasa bosan dan kini menjadi guru di Akademi Shrek merasakan bahwa benua roh mulai mengalami ketidakseimbangan. Mereka merasa khawatir akan hal ini. Para raja dewa memutuskan grup yang telah mereka bentuk yaitu tim surgawi Shrek harus tetap berlanjut. Pada saat ini juga, Tangsan telah kembali dan juga membawa istrinya yang telah pulih kembali ke pangkuannya. Kini tim surgawi Shrek memiliki tugas yaitu menciptakan dunia baru Tolo. Novel Solen 5.5 The Legend of Dolo World dirilis pada tahun 2021 dan belum diadaptasi ke manhwa ataupun donghwanya. Di sini, Huo Sanji merupakan keturunan dari Tangsan dan Xiao, atau yang lebih tepatnya anak kedua dari Huo Yuhao dan Tang Wutong. Sebenarnya masih ada beberapa teori dan spekulasi mengenai adanya novel Solen yang ke-6, tapi karena belum ada konfirmasi dari TJSS, jadi Momo skip dulu untuk membahas hal ini. Novel yang selanjutnya adalah novel yang berkaitan dengan novel Solen, hanya saja dengan judul yang berbeda, yaitu yang ke-10 Guang Suji atau Child of Light dengan MC-nya yaitu Zhang Gongwei. Di benua Tianwu, kerajaan Asia, kota Senke, lahir seorang pria bernama Zhang Gongwei. Zhang Gong adalah seorang yang sangat pemalas, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk mempelajari sihir cahaya dan beberapa sihir lainnya. Sehingga pada saat mempelajari sihir tersebut, Zhang Gongwei kini menunjukkan minatnya. Zhang Gongwei menjadi magister yang legendaris saat mencoba mengakhiri peperangan benua timur dan barat untuk menyatukan semua ras yang berbeda-beda. Zhang Gongwei pun menjadi anak cahaya dari setiap ras itu. Novel Child of Light sendiri dibuat dan dirilis pada tahun 2004 dan diadaptasi ke dalam manhwa pada tahun 2019. Untuk donghwanya sendiri, ya kita berharap saja semoga akan diadaptasi juga ke dalam donghwanya. Untuk role-nya sendiri, Zhang Gongwei merupakan God King of Light atau Raja Dewa Cahaya. Note-nya, setelah Tangsan memutuskan untuk kembali berinkarnasi pada cerita Solen kelima, Zhang Gongwei menggantikan Tangsan menjadi Supreme God King dari Great Circle of God. Connection. Yang pertama sudah pasti dari novel Child of Light, di mana Zhang Gongwei menjadi MC-nya. Sedangkan pada Solen 3.5, Zhang Gongwei merupakan salah satu dari 6 raja dewa yang alam dewanya bersemayam dalam formasi stabilitas seluruh alam dewa. Dan pada Solen yang keempat, Zhang Gongwei adalah salah satu raja dewa yang membantu Tang Xuanyu menyelesaikan ujian Dewa Naga. Pada novel Solen 4.5, 1000 tahun setelah kelahiran kembali alam Dewa Naga, Zhang Gongwei menjadi pendiri dari Departemen Cahaya Suci Akademi Shrek dan memilih Ling Yumo sebagai muridnya. Pada Solen 5.5 masih dengan tugas yang sama seperti di Solen 4.5. Yang ke-11 ada Sang Lian Te Season atau The Kind Dead God dengan MC-nya bernama Atai. Di benua Tianwan atau surga awal, tumbuh di sarang pencuri, Atai adalah seorang yang sangat polos dan baik hati. Dalam salah satu aksi pencuriannya, Atai ditangkap oleh seorang alkemis kuat bernama Kelisi. Atai dibawa oleh sang alkemis dan sejak saat itu hidup Atai berubah. Nasib menuntun Atai untuk menyelamatkan seorang raja pembunuh. Dan pada akhirnya Atai dibawa oleh raja tersebut ke sebuah kota terpencil
dan mengajarkan semua yang dia ketahui. Mengikuti seorang raja pembunuh, apakah Atai akan menjadi seorang iblis? Kejahatan terus tumbuh di benua Tianwan. Kehancuran ribuan tahun menimpa siapa yang akan menjadi sang penyelamat. Novel The Kind That God sendiri dirilis pada tahun 2005 dan diadaptasi ke dalam manhwanya pada tahun 2015. Atai sendiri memiliki role yaitu sebagai Dead God. Connection The Kind That God, sudah pasti Atai menjadi MC di novel yang ini. Dan pada novel Solen 3.5 sama dengan Zhang Gongwei, Atai juga salah satu raja dewa yang alam dewanya bersemayam menjadi formasi stabilitas seluruh alam dewa. Pada novel Solen keempat, Atai juga membantu Tang Xuanyu melewati ujian Dewa Naga. Pada novel Solen 4.5, Atai adalah raja dewa kedua yang memilih murid, yaitu Dai Ying, dan mendirikan Departemen Hidup dan Mati di Akademi Shrek. Dai Ying sendiri merupakan anak perempuan dari Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ya, Dai Ying anak pertama mereka dan juga kakak dari Huo Sanji. Pada novel Solen 5.5 sama dengan tugasnya di Solen 4.5, simulasi kehidupan masa muda Atai menjadi misi tim pertama Huo Sanji. Yang ke-12 yaitu Guangsheng atau Mad God. MC-nya sendiri bernama Lei Xiang. Di benua Jinyuan, dunia di mana manusia, monster, iblis, dewa, naga, dan peri hidup dan bertarung untuk menjadi yang terkuat. Pasukan Baimon dari ras monster, para kesatria naga yang terbang di langit, dan ras iblis yang terus berperang dengan pasukan malaikat, lahir seorang anak berdarah campuran manusia, monster, dan iblis. Mengalami kesulitan yang tidak dapat dibayangkan siapapun, namun dia memiliki potensi yang tak terbayangkan pula. Anak ini ditakdirkan untuk menjadi penguasa benua, diikuti dengan takdir cintanya yang menyayat hati. Novel Mad God sendiri dirilis pada tahun 2004 dan diadaptasi ke dalam manhwanya pada tahun 2013. Dan untuk role Lei Xiang sendiri yaitu menjadi God of Chaos. Connection. Pada novel Mad God sudah pasti Lei Xiang menjadi MC-nya, dan pada novel Solen 3.5, Lei Xiang juga merupakan salah satu raja dewa yang alam dewanya bersemayam juga dalam formasi stabilitas seluruh alam dewa. Pada novel Solen yang keempat, Lei Xiang juga membantu Tang Xuanyu menyelesaikan ujian Dewa Naga. Pada novel Solen 4.5, Lei Xiang juga menjadi guru di Akademi Shrek dan pendiri dari Departemen Kebangkitan. Lei Xiang memiliki murid bernama Yi Chen. Pada novel Solen 5.5, Lei Xiang masih memiliki tugas yang sama seperti di Solen 4.5. Yang ke-13 ada Wei Wo Tuxian atau Only I Shall Be Immortal, dengan MC-nya yang bernama Hai Long. Di surga maupun di bumi, hanya aku yang akan abadi. Di tanah suci yang luas di perbatasan barat, atas rekomendasi sahabatnya, Hai Long memulai perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Sekte Kaitan Awan adalah tujuan akhir dari 7 sekte utama. Pada upacara penerimaan murid suci yang diadakan 5 tahun sekali, terdapat murid generasi kelima yang memiliki sifat seperti pengemis. Meski begitu, anak tersebut memiliki bakat dan juga sangat cerdas. Apakah anak yang cerdas dan nakal ini dapat menjadi seorang penguasa di masa depan? Novel Only I Shall Be Immortal sendiri dirilis pada tahun 2005 dan diadaptasi ke dalam manhwa pada tahun 2017. Hai Long selaku MC-nya akan memiliki role yaitu menjadi Immortal Emperor atau Kaisar Abadi. Connection. Sudah pasti Hai Long menjadi MC di novel Only I Shall Be Immortal. Dan pada novel Solen 3.5, alam dewa Hai Long juga bersemayam dalam formasi stabilitas seluruh alam dewa. Pada novel Solen yang keempat, Hai Long juga membantu Tang Xuanyu menyelesaikan ujian Dewa Naganya. Selanjutnya, masih belum bisa dipastikan bagaimana plot cerita Hai Long di Solen 4.5 dan 5.5. Seharusnya ya, menurut Momo, Hai Long juga mengikuti jejak raja dewa lainnya. Yang ke-14, ada novel Shinti atau Zither Emperor dengan MC-nya yang bernama Ye Yinchu. 9 nada sitar dengan harmoni yang mengguncang dunia. Siapa yang tidak mengakuinya sebagai dewa? Kini era besar sihir pelangi telah terbuka. Dia, seorang kaisar sitar, membawa perubahan besar pada benuanya.
jiwa kuno, murni, dan dengan hati yang kuat terlahir sebagai jenius di bawah langit yang biru. Seorang pemuda yang membawa keajaiban dengan musiknya yang terkenal sebagai Kaisar Sitar. Urutan warna pelangi sebagai tingkatan seni bela diri, keahlian yang dulu dipandang sebelah mata, bahkan naga terkuat pun harus tunduk menghadap ia saat ini. Kaisar Sitar seorang ahli musik yang suci dan spiritualis yang tak tertandingi. Zither Emperor sendiri novelnya dirilis pada tahun 2008 dan diadaptasi ke dalam manhwa pada tahun 2018. Dan role untuk Ye Yin-su sendiri sudah pasti di sini sebagai Zither Emperor. Connection. Di novel Zither Emperor, Ye Yin-su sudah pasti menjadi MC-nya. Pada novel Solen 3.5, Ye Yin-su juga menjadi seorang raja dewa dan alam dewanya juga bersemayam dalam formasi stabilitas seluruh alam dewa. Pada Solen yang keempat, Ye Yin-su juga membantu Tang Xuanyu dalam menyelesaikan ujian Dewa Naga. Pada Solen 4.5, mirip dengan 6 raja dewa lainnya, setelah kepergian Tang San yang kembali berinkarnasi, Ye Yin-su juga turun dan menjadi guru di Akademi Strike. Pada Solen 5.5, Ye Yin-su dipaksa oleh para siswa Akademi Strike untuk menjadi Pavilion Master Dewa Laut dan Kepala Sekolah Akademi Strike. Yang ke-15 ada novel Jusen atau God of Wine dengan MC-nya yaitu Chitong dan Lian. Meracik minuman keras pada tingkatan yang melebihi siapapun, seorang bartender yang dikenal sebagai Dewa Anggur, Li Jiedong, meninggal pada usianya yang ke-32 setelah mencicipi anggur kuno yang didapat dari reruntuhan dinasti Han. Ketika terbangun, dia menemukan dirinya berada di benua yang bernama Benua 5 Elemen sebagai Jitong, si pengemis cilik. Di benua ini, guru spiritual Yin yang sangat dihormati, 10 teknik elemen yang membuat semua orang kagum. Dan setiap guru spiritual yang memiliki mahkota Yin yang akan menjadikan itu sebagai atribut personalnya sendiri. Kecintaan terhadap anggur di benua ini membuat secara bertahap para peracik minuman bersatu dan membentuk kesatuan bartender yang juga sangat dihormati semua orang. Novel God of Wine sendiri dirilis pada tahun 2009 dan diadaptasi ke dalam manhwanya pada tahun 2019. Untuk role untuk Jidong dan Lian sendiri yaitu sebagai God of Evil dan Goddess of Kindness. Connection. Sudah pasti Jietong dan juga Lian menjadi MC di novel God of Wine. Pada novel Solen yang pertama, memang bukan Jidong dan Lian yang disebutkan secara khusus oleh Dewa Asura. Namun, posisi Raja Dewa yang mereka warisi kekuatannya sempat disebut oleh Dewa Asura, yaitu Dewa Kejahatan dan Dewi Kebaikan. Pada novel Solen 2.5, Jidong dan Lian yang mewarisi posisi Raja Dewa, Kejahatan dan Dewi Kebaikan dibujuk oleh Dewa Kehancuran, Hui Mei, turun ke dunia fana untuk membantu Dewa Kejahatan dan Dewi Kebaikan sebelumnya. Rencana ini berkaitan dengan rencana pemberontakan Dewa Kehancuran Hui Mei. Pada akhirnya Jidong dan Lian juga dipanggil oleh Tang San untuk melawan Raja Naga Emas. Pada novel Solen 3.5, Jidong dan Lian juga ikut serta dalam menstabilkan alam dewa dan mereka adalah salah satu perwakilan alam dewa Tolo atau alam dewa Solen dalam pertempuran para dewa. Pada novel Solen keempat, Jidong dan Lian juga ikut serta dalam membantu Tang Xuanyu menyelesaikan ujian Dewa Naga. Pada novel Solen 4.5 dan 5.5, Jidong dan Lian, istrinya, masih hidup tapi tidak bisa dipastikan apa yang mereka kerjakan di plot cerita kali ini. Yang ke-16 ada novel Kongsu Xinghen atau Space Speed Xinghen dengan MC-nya yang bernama Tian Heng. Energi kegelapan pelahap dan energi angkasa yang misterius. Dua energi muncul dalam satu orang. Tatapan yang dapat memusnahkan, itulah kekuatan ruang. Seorang pria yang selalu ditipu oleh wanita cantik. Apakah itu takdir sang protagonis? Di sebuah dunia yang diisi dengan kekuatan khusus, vampir, penyihir, dan iblis, tempat di mana cahaya dan kegelapan saling bertabrakan. Wanita-wanitanya akan menjadi cahaya penuntun dan mengubah nasibnya. Novel Space Speed Xinghen sendiri dirilis pada tahun 2016 dan diadaptasi ke dalam manhwanya pada tahun 2019. Role dari Tian Heng sendiri di sini adalah Heavenly Emperor. Connection. Space Speed Xinghen
Solen 3.5, Solen 4, Solen 4.5, dan yang terakhir Solen 5.5. Keberadaan Xing Heng sebagai Raja Dewa mirip dengan Raja Dewa yang sudah memubah sebelumnya. Plot cerita Tian Heng yaitu menjadi Raja Dewa untuk alam dewanya sendiri, membantu Tang Xuanyu dan turun menjadi guru di Akademi Shrek. Jadi ya hampir mirip-mirip semuanya ya, jadi nggak perlu mau jelaskan satu persatu lagi untuk setiap koneksinya. Yang ke-17 ada novel Ping Huo Mochu atau Magic Chef of Fire and Ice dengan MC-nya yang bernama Rong Dianping. Ibunya yang diculik oleh pagoda dewa es di usia muda, Niang Ping tumbuh besar dengan berpergian bersama dengan ayahnya untuk menghindari pengejaran. Suatu hari, Niang Ping harus berpisah dengan kedua orang tuanya selamanya dan mewarisi dua harta abadi dari kedua orang tuanya, yaitu batu Dewi Es Salju dan batu Dewa Api Ekstrim. Warisan ini membuat Niang Ping dapat menggunakan sihir api dan es secara harmonis. Rong Dianping juga menjadi murid dari koki legendaris yang dikenal sebagai koki iblis. Dia menciptakan masakan legendaris sambil menempuh jalan balas dendamnya. Novel Magic Chef of Ice and Fire dirilis pada tahun 2006 dan diadaptasi ke dalam manhwanya pada tahun 2016. Kemudian diadaptasi ke dalam donghwanya pada tahun 2021. Untuk role-nya sendiri, Rong Dianping adalah God of Emotion atau Dewa Emosi. Connection. Rong Dianping sendiri merupakan MC dari novel Magic Chef of Fire and Ice. Dan pada novel Solen 2, Rong Dianping adalah orang yang memanggil Huo Yuhao ke alam dewa dan mewarisi Huo Yuhao posisi Dewa Emosi. Meskipun awalnya Huo Yuhao merupakan kandidat pengganti Tang San. Namun melihat Tang San yang begitu kejam dengan Huo Yuhao dan dengan triknya, Rong Dianping berhasil merebut Yuhao. Setelah itu, Rong Dianping juga berjanji pada Tang San dia akan tinggal 30 tahun lagi untuk membantu Tang San jika benar-benar diperlukan. Pada novel Solen 2.5, Tang San dan Xiao yang berhasil ditangkap oleh Raja Dewa Kehancuran Hui Mei membuat Yuhao dan Tang Wutong akhirnya meminta Rong Dianping untuk membantu. Tang San dan Rong Dianping pun bertarung bersama melawan Hui Mei. Pada novel Solen 3.5, Rong Dianping bukanlah Raja Dewa, namun dia juga merupakan salah satu perwakilan alam dewa Solen dalam pertarungan para dewa. Kekuatan Rong Dianping tidak bisa dianggap enteng, karena dia memiliki senjata ilahi super yang mampu membuat Rong Dianping bertarung setara dengan Raja Dewa. Setelah The Great Circle of God tercipta, Tang San meminta Rong Dianping tinggal di alam dewa dan menjadi salah satu dewan ilahi. Pada novel Solen yang keempat, Rong Dianping juga ikut serta membantu Tang Xuanyu dalam menyelesaikan ujian Dewa Naga. Pada novel Solen 4.5 dan 5.5, Rong Dianping masih hidup dan masih menjadi dewan ilahi di alam dewa. Yang ke-18 ada novel Tian Chu Pian atau Heavenly Jewel Chain dengan MC-nya yang bernama Zhou Weijin. Di benua tanpa batas, setiap manusia memiliki kekuatan pribadi masing-masing dalam bentuk permata. Ketika itu dibangkitkan, bisa dalam bentuk permata elemen ataupun permata fisik. Permata tersebut akan melingkari pergelangan tangan kiri dan kanan seperti sebuah gelang. Ketika seorang membangkitkan sekaligus permata elemen dan fisik, maka itu akan disebut permata surgawi. Semua orang yang sudah membangkitkan permatanya akan disebut master permata elemen, master permata fisik, dan juga master permata surgawi. Master permata surgawi memiliki level tertinggi yaitu 12 pasang permata. Oleh karena itu, kemajuan pelatihan mereka dikenal sebagai permata surgawi 12 perubahan. Dan karakter utama kita dalam cerita ini adalah seorang pemanah dengan permata surgawi. Novel Heavenly Jewel Chain dirilis pada tahun 2010 dan diadaptasi ke dalam manhwa pada tahun 2019. Zhou Weijin sendiri di sini akan memiliki role sebagai God of Damage. Connection. Zhou Weijin merupakan MC dari novel Heavenly Jewel Chain. Dan pada novel Solen 2.5, Zhou Weijin awalnya adalah bawahan dari Hui Mei yang melawan Tang San. Namun pada akhirnya Zhou Weijin membelot dan menunjukkan kesetiaannya pada Tang San, sehingga membuat sisi pemenang kini berubah. Pada Solen 3.5, Zhou Weijin juga merupakan salah satu perwakilan alam dewa Solen, dan saat itu dia belum menjadi Raja Dewa, tetapi kekuatannya setara dengan Raja Dewa. Mirip dengan Rong Dianping, Zhou Weijin juga ditunjuk oleh Tang San menjadi Dewan Ilahi setelah terbentuknya The Great Circle of God. Pada novel Solen 4,
Masih sama dengan dewa lainnya, Zhou Weiqing juga membantu Tang Xuanyu menyelesaikan ujian Dewa Naga. Buset ya, yang ngebantu Tang Xuanyu banyak bener dah dewa-dewanya. Dan pada novel Solen 4.5, Zhou Weiqing juga turun menjadi guru di Akademi Shrek, serta menjadi pendiri dari Departemen Mekanika. Zhou Weiqing juga memperkuat fondasi Raja Dewanya yang lemah dengan menghancurkan dan menata ulang kembali permata surgawi fisiknya. Meng Hanpai merupakan murid yang ia pilih dan juga akan menjadi pewaris posisi dewanya di masa depan. Selanjutnya ada novel Throne of Steel dengan MC-nya yaitu Long Hao Chen. Di benua suci iblis, saat iblis terus meningkat, umat manusia diambang kepunahan. 6 kuil berdiri dan melindungi wilayah terakhir umat manusia. Seorang anak laki-laki bergabung dengan salah satu kuil demi menyelamatkan ibunya. Perjalanan di dunia yang penuh keajaiban dan intrik di mana kuil dan persatuan para iblis terus berperang. Akankah sang karakter utama mampu menjadi yang terkuat dan mewarisi tahta segel dewa? Novel Throne of Steel sendiri dirilis pada tahun 2011, diadaptasi ke dalam manhwanya pada tahun 2014, dan dirilis ke dalam donghwanya pada tahun 2022. Untuk role-nya sendiri, Long Hao Chen merupakan pewaris dari seorang necromancer terkenal yang bernama Eli Casey. Connection. Untuk koneksinya sendiri antara Throne of Steel pertama dan Solen yang kedua dapat kalian lihat di konten fakta menarik Eli Casey yang sudah Momo buat sebelumnya. Silahkan cek videonya di pin sudut kanan video ini atau cek di deskripsi video ini ya. Selanjutnya ada novel Shenlan Qiyu Wu Shuangzu atau Land of Miracle The Peerless Pearl dengan MC-nya bernama Fang Hua dan Lan Ke. Ini adalah kisah tentang dua orang pria dengan latar belakang dan ideologi yang sangat berbeda, namun mereka harus terkait satu sama lain oleh mutiara tak tertandingi. Saat salah satunya terluka, maka yang lain akan ikut terluka. Saat yang lain merasa sedih, sisi satunya lagi akan ikut merasa sedih. Ketika salah seorang dalam kesulitan, dia mampu memanggil sisi yang lain untuk membantu. Dalam perjalanannya selalu ada pertengkaran, melarikan diri bersama, tumbuh lebih kuat bersama. Inilah kisah dua pria yang awalnya musuh menjadi sahabat. Novel The Land of Miracle sendiri dirilis pada tahun 2018 dan diadaptasi ke dalam manhwa pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, The Land of Miracle diadaptasi ke dalam donghwa. Nah, koneksi antara Land of Miracle dan Solen kali ini agak berbeda. Sebelumnya cerita lain dan terkoneksi ke Solen. Kalau kali ini diawali cerita Solen 5.5 terlebih dahulu, baru menuju cerita Land of Miracle. Planet Falan atau benua peri, terjadi tabrakan antar benua tempat tinggal iblis dan monster dengan benua peri, di mana sebelumnya Tangsan bereinkarnasi untuk mencari keberadaan istrinya yang sudah bereinkarnasi terlebih dahulu. Tabrakan ini sudah pernah diramalkan oleh Tenzing, nenek moyang dari negara kayu benua peri. Seluruh kekuatan disatukan untuk menyempurnakan senjata dewa, yaitu 7 mutiara dewa untuk melawan tabrakan antar benua ini. Pada akhirnya benua peri tetap terkoyak, terpecah menjadi 6 benua dan 7 lautan, yang disebut sebagai 6 domain dan lautan 7 warna. Dan seluruh tempat ini pada akhirnya disebut daratan keajaiban atau Shenlan Qiyu. Ketika zaman es berakhir, kini daratan keajaiban memasuki zaman kegelapan. Melanjutkan cerita dari Solen 5.5 di mana Huo Sanxi menerima misi dari ayahnya sendiri, yaitu Huo Yuhao, untuk menciptakan benua Dolo yang baru. Huo Sanxi pun pergi ke planet Falan dan menemukan bahwa benua peri tidak seperti dulu lagi akibat tabrakan itu. Dan yang terakhir yaitu novel Shen Yi Wangzhou Huo Ye Tangkong atau Throne of Steel 2 Bright Moon in the Sky dengan MC-nya yaitu dua anak kembar yang bernama Long Tangtang dan Long Kongkong. Novelnya sendiri masih sangat hangat, yaitu baru dirilis tahun 2023 akhir atau 2024 awal. Sinopsisnya sendiri juga belum terlalu lengkap untuk ditranslate dari bahasa Mandarin. Tapi singkatnya, Dewa Naga memiliki dua orang anak kembar. Mereka benar-benar sangat mirip satu sama lain. Namun sifat mereka benar-benar berbeda bagaikan langit dan bumi. Ketika mereka lahir, bulan malam itu sangat terang. Dan inilah cerita segel tahta dewa cahaya bulan terang di langit. Untuk koneksinya sendiri dengan cerita Solen, jujur Momo belum selesai baca novel ini. Jadi bagi teman-teman yang tahu atau sudah baca sampai akhir,
Kalian boleh cantumkan di kolom komentar ya, apa sih koneksi atau hubungan antara novel Solen dan juga Throne of Steel 2. Oke guys, jadi itulah seluruh pembahasan kita kali ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai pembahasan ini? Yuk kita obrolin di kolom komentar. Jika ada salah kata ataupun informasi yang mau berikan, kalian juga bisa membantu revisi di kolom komentar ya. Oh ya, ada informasi tambahan. Sekarang Momor Official sudah ada di 5 media sosial, yaitu YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa di follow semua ya. Linknya seperti biasa ada di pin komen. Teman-teman semua juga bisa bertanya ataupun request pembahasan yang menarik melalui kolom komentar atau via DM Instagram secara langsung. Terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur. Kalau gitu, Momo ciao dulu. Sampai jumpa di konten fakta menarik selanjutnya. Cejen.